harus ikutin aku terus karena abisnya aku mau siap-siap dulu. Nah, sebelum berangkat kita keringin rambut dulu. Nah, sambil nunggu rambut aku kering, aku di sini tuh cerita banyak banget tentang bullying kayak gitu. Jadi ya kita sambil nunggu rambut kering jadi menggabut dulu. Hello guys, aku udah sampai di tempat teman aku. Halo, aku udah mau berangkat. Cus. Nah, jadi kita udah sampai alun-alun Sragen dan ini tuh macet parah karena di lampu merah ya, mungkin macet. Nah, terus kita udah sampai jalan dan ketemu toko Matahari. Ini tuh rame banget, mungkin mereka pada cari baju lebaran, ya kan karena ini udah mau lebaran. Terus kita lanjut jalan dan sambil berbincang-bincang juga. Tapi jangan ditiru ya guys ya, karena ini bahaya dan harusnya ini gak aku lakuin, tapi karena aku mau ambil video di jalannya menuju ke PMI jadi gak apa-apa. Tapi jangan ditiru ya guys ya. Nah, ini udah mau sampai PMI nih. Yaps, ini udah sampai PMI dan sebenarnya aku mau vlog gitu, cuman aku agak malu dikit karena banyak orang dan ya itu temannya aku. Nah, kita udah sampai PMI dan inilah PMI Kabupaten Sragen. Mari kita masuk. Nah, ini langsung aja kita masuk ke PMI. Syaratnya itu sebenarnya 45 kg minimal. Karena berat badannya aku turun jadi aku nggak bisa. It's okay. Mari kita tanya-tanya ke mbaknya aja yang jaga, oke? Kan dari rata-rata kalau di daerah itu kan harus minimal 45 kilo. Terus kan kemarin itu pertamanya itu sebenarnya udah 45 kilo, cuma pas sampai sini kok turunnya sampai 40 kan nggak bisa. Nah misalnya kalau donor itu 40 itu dampaknya kan karena sumsum tulang belakangnya kan masih produksinya dikit toh. Ibaratnya kalau berat badannya tinggi, takutnya nanti mempengaruhi darah juga di tubuhnya. Itu makanya ada minimalnya biar nanti kalau produksi darahnya juga nanti gak anemin jenengannya misalnya itu kan kalau bobotnya 40 minimalnya 46 sampai 45 sampai 46 minimal itu buat jaga nih diri kita sendiri. Maksudnya kalau sebobotnya sekian jenengan itu diambil takutnya nanti kalau kekurangan darah juga habisnya juga kurang kan belum tentu. Misal dengan bobotnya 40 nanti dicek hasilnya berapa, memenuhi syarat enggak. Kalau memenuhi syarat dilanjut sama dicek HB nya jelalah juga kurang. Biasanya kalau cewek misalnya kalau cewek itu cenderung ke HB nya kurang karena dia setiap bulannya udah mengeluarkan darah. Dan mengeluarkan darah itu kan gantinya kan cukup lama juga. Nah kalau untuk donor itu minimal diambilnya itu 12 nah kalau cewek itu rata-rata 11-12 itu mentok mbak. Jadinya kalau untuk syarat donor itu belum bisa. Terus misalnya kan kemarin tuh temenku ada yang semuanya normal, hal yang tensinya tinggi itu kira-kira dampaknya gimana? Yang bisa tensinya bisa nanti kalau dalam pengambilan darah nanti mungkin ada orang masing-masing bisa kejang juga bisa pingsan juga bisa, tergantung sistemnya. Makanya kan bedanya tensinya jangan sampai tinggi. Takutnya kalau tinggi nanti kan mempa darahnya kerja jantungnya makin berat juga. Makanya nggak boleh kalau tinggi. Takutnya nanti ditakutkan pas proses pengambilan darahnya itu nanti timbul ada kejang di darahnya. Terus lagi kan ada teman saya tuh mau donor darah, cuman takut sama ini. Padahal tuh kan donor darah itu kan penting biar jantung bagus ya. Nah itu dia mau tuh gimana? Ya harus ditanamkan dalam diri sendiri juga, harus berani. Kalau nggak berani ya gimana kan
kalau belum nyoba belum ngerasain, cuma dilihat tok nggak ngerasain kan gimana? Nggak bisa kan? Nah, tiap orang masing-masing ada yang takut. Makanya kalau donor darah itu diteguhkan diri sendiri. Berani enggak? Kalau memang berani ya nanti proses pengambilan darahnya juga lancar. Kalau takut, proses pengambilan darahnya juga nanti agak lambat. Soalnya udah takut sendiri, jadi kan pressure. Jadi keluar darahnya itu nggak lancar. Gitu. Terus kalau kan itu naik donor itu harus minimal 1 kantong. Nah misalnya itu pas kita ambil donor, nah ternyata tuh yang ambil itu cuma setengahnya, itu berarti itu mau dipakai, tetap dipakai atau Tidak bisa, harus dibuang. karena Ya karena tidak memenuhi syarat 1 kantong kan, karena ada 1 kantong itu ada antikoagulan. Antikoagulannya itu kalau nggak sebanding sama darahnya, nanti kan lebih banyak antikoagulannya, nanti darahnya encer. Kalau disimpan malah nggak layak. Makanya harus memenuhi syarat sampai 250 cc itu biar antikoagulannya itu bekerja sama baik di dalam darahnya. Habisnya nggak tumbuh, nggak Sekarang saya dan Dr. Rizal, kita sudah ada di PMI Bandung. Kita Iya. mau donor darah nih. Donor darah, dan kita akan memberitahu ke pemirsa Dokter Ros Indonesia bahwa donor darah ini bukan sesuatu yang menakutkan dan sangat bermanfaat sekali. Betul, banyak manfaatnya juga untuk kesehatan kita dan tentunya sebagai nilai kemanusiaan dong. Iya. Dan buat yang penasaran sebenarnya prosesnya gimana dan apa saja sih benefitnya, manfaatnya, yuk ikutin kita yuk. Yuk. Kita langsung masuk aja ke dalam. Halo Ibu. Baik. Nah sebenarnya kan kalau kita mau donor darah mungkin banyak orang yang belum tahu nih dok. Ya. Jadi apa aja sih persyaratannya, terus apa yang harus dilakukan nih kalau sudah datang ke PMI seperti ini? Jadi sekarang kan persyaratannya yang penting harus utama adalah sehat. Sehat. Nanti ya yang utama. Yang itu dilihat dari berat badan. Berat badannya harus di atas 45. Nanti kita lihat tensi dan pemeriksaan fisik yang lain. Dia harus cukup tidur. Cukup tidur. Nah, tahapan awal berarti harus daftar dulu. Oh, berarti Iya. harus daftar dulu Nah, ya? Biasanya kalau daftar itu kita harus ngisi form. Iya, nah nanti karena kita udah memakai sistem informasi manajemen dengan komputer, Saya ada satu pertanyaan nih, karena sekarang kan saya masih menyusui nih dokter. Berarti kalau menyusui sebenarnya itu disarankan salah atau satu tidak boleh. Sekarang jadi dilakukan pemeriksaan ya sebelum donor darah. Dan pemeriksaannya meliputi tekanan darah, Sekarang kita cek HB ya, ke ruangan berikutnya ya berarti. hemoglobinnya. Kita periksa selanjutnya. Jadi tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin ya pemirsa. Cara pemeriksaan HB-nya adalah dengan melakukan Lagi 1,3. tusukan sedikit pada ujung jari, kemudian nanti akan diperiksa apakah HB-nya mencukupi nilainya. Dan ini juga dilakukan pemeriksaan golongan darah. Jadi ini prosedur, memang satu prosedur wajib yang harus dilakukan sebelum kita donor darah. Berarti dari tadi sudah dilakukan berbagai pemeriksaan, sudah diperiksa, ternyata boleh. Boleh. Ya, berarti sudah lolos nih ya. Nah, di sini sebelum kita donor, ini pas di ruangan donornya ini ada, kita disuruh cuci tangan dulu dan kita harus ngikutin seluruh step untuk cuci tangannya. Ini karena kita nggak tahu mau tangan kiri apa tangan kanan, ini disarankan harus cuci tangan dua-duanya, kiri dan kanan. Ya, sekarang waktunya untuk meja donor. Oke, ini untuk diambil darahnya berapa banyak sih yang diambil? 350 Satu kantong, ya? cc, satu kantong. Dan tentunya
ini sangat baik, banyak sekali manfaatnya. Kayak Iya, misalnya ini kan bisa membantu supaya produksi sel darah merah dalam tubuh kita ini kan terpicu lagi. Iya. Ya. Jadi supaya ada waktunya nih untuk regenerasi ya, kita diambil akan digantikan dengan yang baru. Kemudian juga ini bagus buat bakar kalori. Wah. Betul sekali. Sekali donor darah bisa 650 kalori, sama kayak apa tuh? Training setengah jam? Oh, lebih sih Lebih sebenarnya. ya? Iya, kita 650 di kalori. treadmill aja mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk membakar kalori sebanyak itu. Makanya tadi kenapa orang-orang kurus juga tidak disarankan. Karena langsung habis kalorinya. Kasihan. Sekarang ini sudah mau disuntik nih, sudah mau jadi dikembungkan supaya pembuluh darahnya dia terbendung. Nanti ada tambahan manfaatnya. Keuntungannya kan nanti bisa diperiksa darahnya. Gratis. Nah, 4 parameter tuh, yang bisa betul. diperiksa Apa itu aja tuh, Nak? HbSAg, HbSAg, ya, HCV, HCP, HIV untuk HIV, ya, dan untuk TPH untuk sifilis. Nah, ini kita biasanya di sini per hari ini berapa pasien datang? Yang Bukan pasien ya, yang mau yang mendonorkan. mendonorkan darah karena pasien penerima ya. Iya. Yang kesini tuh datang 200 orang, kebanyakan rata-rata hampir 200 karena sampai jam 9. Kenapa sampai kita harus selalu mencari? Karena kebutuhan rumah sakit se-Kota Bandung itu adalah satu hari 500 lampu. Waduh, sebenarnya sepertiga ya, jadi nggak menutupi ya Nah, sebenarnya. akhirnya kita mensiasatinya melakukan mobile unit. Mobile. Jadi kita pergi ke tempat-tempat untuk mengambil kegiatan yang Ini apa yang mau dilakukan nih? Pengambilan sampel Untuk pemeriksaan. untuk pemeriksaan yang tadi ya? Yang tadi. Ada 4 parameter itu tadi. Tuh kan? Oh, gitu aja nggak kerasa pemirsa. Sudah selesai. Terima Sekarang kita kasih. langsung ke ruangan untuk makanan-makanan yang harus dikonsumsi setelah donor ya. Terima Wah, kasih. ini menu setelah mendonor nih ya. Satu paket seperti ini. Ini kacang hijau kan ya? kacang hijau. Jadi dari kacang-kacangan tuh itu Yang tinggi tinggi zat zat besi. besinya. Karena tadi kan sudah mendonorkan darahnya, zat besinya tuh sudah banyak keluar dari tubuh sehingga harus digantikan supaya sel darah merahnya tetap terus terbentuk. Ya. Karena kalau kurang zat besi, sel darah merahnya tidak akan terbentuk dengan baik. Jadi kurang jumlahnya. Terus Ini ada susu di Susu kayak akan riboflavin atau vitamin B2 supaya nggak lemas pastinya. Kemudian susu juga banyak proteinnya, jadi menggantikan tadi ya protein yang sudah keluar Iya, betul. dari hemoglobinnya. Di sini juga ada telur dan telur ini memang kaya akan protein. Ya, sangat disayangkan karena aku nggak bisa donor karena kurang dari minimal berat badannya aku. Nggak tahu kok bisa turun, kenapa aku juga nggak tahu. Nah, ini kita pulang dan kejebak lampu merah lagi, itu sangat membosankan. Nah, terus kita lanjut, ramai banget ya karena mungkin mereka pada cari takjil. Nah, sini indah banget langitnya, makanya aku videoin lagi karena indah banget langitnya. Ya mungkin segitu aja, see you in the next video.